Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Kusmana Family. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mendukung kami, baik dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Pada kesempatan ini kami berbagi informasi tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022. Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2022 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Berdasarkan surat edaran yang kami peroleh dari website kemenak.go.id, Menteri Agama menetapkan surat edaran dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Dikutip dari bagian pendahuluan surat edaran, penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan pengeras suara luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid dan musola. Penggunaan pengeras suara pada masjid dan musola mempunyai tujuan yang pertama, mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, salawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu. Kedua, menyampaikan suara muadzin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjamaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah. Dan ketiga, menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas, baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Yang pertama, pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. Kedua, untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Ketiga, volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dan keempat, dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat atau tarhim. Adapun tata cara penggunaan pengeras suara berdasarkan surat edaran tersebut, yakni pada waktu sholat subuh, yang pertama, sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Dan kedua, pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Tata cara penggunaan pengeras suara di waktu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang pertama,
sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit, dan sesudah azan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam. Dan tata cara penggunaan pengeras suara di waktu sholat Jumat. Yang pertama, sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Dan kedua, penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat, zikir, dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Untuk pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar. Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam. Yang pertama, penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Kedua, takbir pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22 waktu setempat, dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Ketiga, pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. Keempat, takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Dan kelima, upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar arena masjid atau musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan. Yang pertama, bagus atau tidak sumbang, dan kedua, pelafasan secara baik dan benar. Demikianlah informasi tentang surat edaran Menteri Agama. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon dukung kami dengan cara like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.